selamat hari Minggu. Senang sekali rasanya hari ini Kakak Alen bisa ketemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua, Jemaat Elim Abepura. Hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2020, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Alen ajak adik-adik semua, siapkan hati, siapkan Alkitab, bangkit berdiri, kita sama-sama puji Tuhan di pagi hari ini dengan lagu yang berkata, "Dengar Dia panggil nama saya." Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Alen minta semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa masih dengan sikap berdiri, sikap yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mau jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik semuanya, Kakak Alen undang kita menyanyi satu buah lagu lagi yang berkata, "Aku Istimewa." Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adikku semuanya, Kakak Alen persilahkan semuanya untuk duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 5 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Mazmur pasal 5 ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. Doa pada pagi hari. Ayat yang ke-10, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ayat yang ke-11, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Demikianlah mazmur pembacaan kita pada pagi hari ini. Kakak Alen ajak semuanya kita mengaminkan mazmur puji-pujian kita dengan lagu yang berkata, "Betapa baiknya Engkau Tuhan." Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Adik-adikku sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan membaca sedikit daripada firman Tuhan. Kalian ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, sekarang tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati firman ini, sehingga firman ini bukan hanya kami dengar, tapi akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kalian yang akan membawakan firman ini, agar kalian bisa menyampaikannya juga dengan baik bagi kita semua dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Amin. Adik-adikku yang terkasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Kejadian pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kalian akan baca perikopnya dan kita baca bersama-sama ya. Air bah, ayat yang pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat yang kedua, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Ayat yang ketiga, juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat yang keempat, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ayat yang kelima, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat yang keenam, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat yang ketujuh, Nuh ke dalam bahtera itu masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat yang kedelapan, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi ini. Di muka bumi. Ayat ke-9, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ayat yang ke-10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Ayat yang ke-11, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ayat yang ke-12, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat yang ke-13, pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Baik adik-adik, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom adik-adik, akhirnya kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu seperti pada hari ini. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar ketaatan lagi dari salah seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Siapa itu Nabi Nuh? Apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Kita akan belajar bersama-sama dari kisah pada hari ini. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan memulai dengan kisah Nabi Nuh pada saat air bah. Waktu itu, pada zamannya Nabi Nuh, orang-orang yang hidup itu penuh dengan kejahatan seperti ini. Mereka tuh sangat nakal, mereka menghina teman, mereka suka mencuri, mereka suka membunuh, mereka suka mengolok-olok orang lain, dan sebagainya. Banyak sekali dosa yang mereka sudah buat pada waktu itu. Adik-adik sekalian, ketika Tuhan melihat itu, Tuhan merasa menyesal. Kenapa ya saya menciptakan manusia? Mereka akhirnya sudah saya berikan berkat, tapi masih saja mereka melawan. Mereka tidak mau dengar-dengaran, mereka tidak mau beribadah. Akhirnya Tuhan merasa menyesal, merasa sedih, marah. Akhirnya Tuhan bilang, saya akan menghapuskan semua manusia di muka bumi ini beserta seluruh binatang-binatang. Wah, mengerikan sekali ya adik-adik.
Tapi karena dosa manusia, akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada manusia. Tapi ada satu keluarga yang mana Tuhan akan selamatkan. Keluarga itu sangat disayangi oleh Tuhan karena mereka taat kepada Allah, walaupun teman-temannya, tetangga-tetangganya, mereka semua sudah berbuat jahat, tapi keluarga ini masih sangat baik. Mereka masih memuji Tuhan, mereka masih berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Akhirnya Tuhan bilang, kamu beserta semua keluargamu akan saya selamatkan. Tuhan memberikan janji menyelamatkan mereka. Dan bukan cuma berjanji, tapi Tuhan menepati janji itu. Siapakah keluarga itu? Ialah keluarga Nabi Nuh. Siapa ya Nabi Nuh? Adik-adik semuanya masih ingat? Atau sudah ada yang lupa? Iya, Nabi Nuh ini adalah anak dari Bapak Lamek. Adik-adik bisa nanti membacanya pada Kejadian pasal 5 di keturunan Adam. Kemudian Bapak Nuh ini memiliki 1 orang istri dan 3 orang anak laki-laki. Ada namanya Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet masing-masing memiliki istrinya 1 orang 1. Sem istrinya 1, Ham istrinya 1, Yafet istrinya 1. Seperti pada gambar kan? Ada berapa orang kita hitung? Nuh, istrinya Nuh, Sem, Ham, Yafet, istrinya Sem, istrinya Ham, dan istrinya Yafet. Ada 8 orang. Inilah yang akan Tuhan selamatkan. 1 keluarga ini. Isinya berapa orang? 8 orang. Tuhan bilang sama Nuh, Nuh, saya mau menghukum manusia karena manusia sudah hidup jahat. Akhirnya Tuhan bilang, Nuh harus buat bahtera. Seperti pada gambar. Panjangnya harus 300 hasta. Hasta itu ukurannya kalau dalam bentuk sentimeter itu kurang lebih dari sikunya kita, sikunya adik-adik, sampai pada ujung jari tengahnya adik-adik, sekitar 45 cm. 1 hasta ukurannya 45 cm. Jadi Tuhan bilang kalau panjangnya saya mau 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, sedangkan atapnya saya hanya minta 1 hasta saja. Oke, adik-adik ingat ya, panjangnya 300, lebarnya 50, tingginya 30, atapnya hanya 1 hasta saja. Terbuat dari apa? Terbuat dari kayu gofir. Kemudian Nuh membuat semuanya seperti perintah Tuhan. Semuanya dibuat petak-petak, berkamar-kamar. Kayak ini kamarnya kakak Alen, ini kamarnya mama Os, ini kamarnya mama Sami, ini kamarnya mama Ira. Jadi kita masing-masing punya kamar di petak-petak seperti itu. Lalu Tuhan bilang di dalam bahtera itu harus ada 3 dek atau 3 tingkat. Seperti pada gambar. Nah, adik-adik sekalian, bahtera itu seperti kapal yang sangat besar. Bukan seperti kapal-kapal yang sekarang yang terbuatnya dari banyak bahan. Kalau yang ini hanya dari kayu gofir. Kemudian Nuh membuat semuanya seperti apa yang Tuhan perintahkan, dan Nuh hanya bekerja beserta keluarganya. Tidak ada orang-orang yang bantu ketika Nuh kumpul-kumpul bahan. Habis itu Tuhan lagi bilang, Nuh harus kumpul semua binatang masing-masing 7 pasang. Ada jantan dan betina. Jantan itu maksudnya binatang yang laki-laki, betina itu maksudnya binatang yang perempuan. Jadi kayak sapi harus ada sapi yang jantan yang laki-laki, dan sapi betina sapi yang perempuan. Ada gajah jantan, ada gajah betina, dan sebagainya. Semuanya masing-masing harus 7 pasang. Burung di udara pun harus 7 pasang. Kemudian Tuhan bilang, tapi harus jadi dalam waktu 7 hari atau 1 minggu. Hari ini hari Minggu, berarti 7 harinya lagi hari Minggu depan. Jadi Nuh langsung bekerja beserta keluarganya. Banyak orang mengolok-olok Nuh, Nuh kenapa kamu bikin ini capek-capek diri saja, tidak ada guna sekali kau bikin barang-barang begini. Akhirnya Nuh walaupun sudah dihina begitu, Nuh tetap ikut perintah Tuhan untuk membuat bahtera yang besar sekali. Akhirnya Nuh membuat semuanya seperti perintah Tuhan. Ketika Nuh selesai membuat seperti itu, Nuh memasukkan semua binatang-binatang seperti yang diperintahkan Tuhan. Masing-masing 7 pasang. Jadi laki-laki dan perempuan dikasih masuk, laki-laki dan perempuan dikasih masuk, masuk semua sampai penuh. Lalu Tuhan bilang, ini sudah 7 hari, saya akan menutup pintu bahtera itu. Nuh masuklah beserta keluargamu yang tadi 8 orang, masuk semua beserta semua binatang.
Akhirnya Nuh mengikuti semua perintah Tuhan. Semua binatang yang sudah dikumpulkan, semua beserta keluarga-keluarganya Nuh, semuanya masuk ke dalam. Begitu Nuh masuk, langsung Tuhan tutup bahteranya. Ketika bahteranya sudah ditutup, Tuhan mulai mendatangkan hujan yang sangat deras. Hujannya besar sekali, lebat sekali. Adik-adik, kalau kita ingat kan, kalau ada hujan 3 hari saja hujan besar, tidak berhenti-berhenti, pasti sudah banjir. Ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang sampai rumah-rumah juga tertutup. Ini bahkan bukan cuma rumah yang tertutup, adik-adik. Tuhan memberikan hujan lebat ini selama 40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali, 1 bulan lebih. Akhirnya bukan cuma rumah, bukan cuma gedung-gedung tinggi, tapi sampai gunung-gunung yang paling tinggi di dunia pun semuanya tenggelam dari air. Wah, sangat menakutkan ya adik-adik. Dan semuanya itu Tuhan buka langit, semua mata-mata air yang ada di samudra, di laut, semuanya dibuka. Akhirnya air itu semakin hari semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai seluruh gunung-gunungnya pun tertutup. Dan hujan itu berada selama 40 hari, 40 malam lamanya. Kemudian Tuhan karena lihat semuanya sudah tenggelam, Tuhan menghentikan angin, Tuhan menghentikan hujan dengan mendatangkan angin. Tuhan menghentikan semua air-air yang ada di bawah, air-air yang dari langit, Tuhan hentikan semuanya. Tapi karena saking banyaknya air itu bertahan di dalam bumi selama 150 hari. Wah, kalau kita hitung-hitung 150 hari, kurang lebih itu ada 5 bulan ya adik-adik. 5 bulan Nuh beserta keluarganya ada di dalam bahtera. Tidak keluar jalan-jalan ke mall, tidak keluar jalan-jalan pergi belanja-belanja. Wah, lama sekali ya Nuh di dalam bahtera sempit itu. Hanya 8 orang manusia, yang sisanya hanyalah binatang-binatang dan makanan. Nuh bosan tidak ya? Kita saja yang masa pandemi baru 3 bulan, 4 bulan. Sudah, aduh mama bosan sekali, pergi pantai boleh. Aduh mama bosan sekali, kita sudah bisa pergi jalan-jalan ke mall kah? Pasti sudah bosan. Tapi Nuh karena ketaatannya, karena kasihnya yang besar pada Tuhan, Nuh bilang semuanya sabar, kita menunggu sampai perintah Tuhan kita boleh keluar dari bahtera itu. Akhirnya setelah Tuhan mulai menurunkan air, Nuh cek-cek, ini air sudahkah belum Nuh kasih lepas burung gagak. Ulang lagi, habis itu Nuh ulang lagi dengan kasih lepas burung merpati. Burung merpatinya pergi terbang, tapi karena semuanya masih penuh dengan air, akhirnya tidak ada pohon yang bisa burung merpati itu hinggap. Burung merpatinya pulang lagi ke Nuh. Akhirnya Nuh tahu, oh ini masih banyak sekali dia punya air. Akhirnya Nuh tunggu 1 minggu. Nuh lepas lagi burung merpatinya pergi. Setelah burung merpatinya pergi, akhirnya dia masih kembali lagi. Dia membawa daun zaitun yang segar. Oh, Nuh bilang, oh ini kayaknya sudah ada pohon ini, sudah mulai surut. Tunggu lagi 1 minggu. Setelah 1 minggu, Nuh menerbangkan lagi itu burung merpati. Burung merpatinya terbang dan tidak kembali lagi. Dari situ Nuh tahu bahwa oh kayaknya airnya sudah semakin surut, sudah sangat surut. Lalu Tuhan bilang untuk Nuh, Nuh semua air sudah kering, sudah Tuhan surutkan. Nuh dengan semua yang ada di dalam bahtera boleh keluar. Akhirnya Nuh punya bahtera itu nyangkut di atas gunung. Lalu sudah semuanya turun di situ seperti pada gambar. Semuanya turun dari bahtera, Nuh, keluarganya, binatang-binatangnya, semua keluar dan mereka sangat mengucap syukur. Di tengah-tengah badai besar itu semua orang lenyap, tapi Nuh dan keluarganya Tuhan selamatkan. Padahal kalau kita lihat di gambar, wah luar biasa sekali, dia punya air bah, airnya sampai menutupi semua gunung-gunung, semuanya lenyap, tidak ada yang bisa diselamatkan, hanya yang di dalam bahtera. Akhirnya Nuh mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih saya dan keluarga saya selamatkan. Akhirnya Nuh membangun sebuah mezbah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan akhirnya karena melihat ketulusan hati Nuh, dengan Nuh memberikan persembahan, akhirnya seperti pada gambar, Tuhan memberikan pelangi
sebagai tanda kasih Tuhan dan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia seperti ini lagi. Wah, seru sekali ya ceritanya adik-adik. Hari ini kita belajar yang sangat luar biasa dari Nuh. Apa yang kita bisa pelajari dari Nuh? Yang pertama, sudah pasti ketaatan Nuh. Walaupun banyak orang menghina Nuh, banyak orang tidak suka Nuh, ketika Nuh bangun bahtera, Nuh tidak peduli. Nuh lebih mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan omongan manusia. Nuh lebih mendengarkan Tuhan. Tuhan suruh dia buat bahtera, walaupun dia tidak tahu nanti jadinya seperti apa, akan datang bahtera, akan datang air bah seperti apa. Tapi akhirnya Tuhan menepati janjinya kepada Nuh. Nuh membuat bahtera dan Tuhan menyertai mereka sampai air bah itu surut. Karena ketaatan Nuh yang menyelamatkan Nuh beserta seluruh istri bahteranya. Nuh beserta keluarganya yang dalam waktu tidak cepat, waktu sangat lama, berbulan-bulan tinggal di dalam bahtera, tapi mereka sabar, mereka tetap tenang, mereka tetap taat untuk tinggal di dalam bahtera, tidak cek-cek keluar, mereka tetap sabar, taat, akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. Sama seperti kita adik-adik, kita ada di dalam masa pandemi seperti saat ini, kita diminta untuk tetap taat, menggunakan masker ketika keluar rumah, kita harus rajin mencuci tangan, kalau habis bepergian kita pulang kita harus mandi, menjaga jarak, tidak boleh ada dalam kerumunan. Kita harus belajar dari Nuh yang taat, belajar firman Tuhan dari rumah. Kita dari rumah walaupun tidak bisa sama-sama kayak teman-teman, kita tidak bisa seperti dulu dengan teman-teman lain. Kita menyanyi lagu apa kabar, pegang-pegangan tangan, kita menyanyi lagu kita dekat-dekat sama-sama. Untuk sementara waktu kita harus taat dengan apa yang sudah diperintahkan untuk tetap ada, jaga diri dan jaga orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Kita tetap di rumah belajar firman Tuhan, walaupun dari rumah saja, walaupun kita sendiri dengan papa, dengan mama, tidak apa-apa. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama dengan papa, dengan mama. Kemudian kita dari rumah, kita mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, kita mengerjakan semua apa yang guru-guru perintahkan dari sekolah untuk kita kerjakan, semuanya kerjakan dari rumah. Kalaupun kita harus keluar untuk membeli bahan makanan di rumah atau untuk sekedar cuci-cuci mata karena sudah bosan di rumah, keluar sesekali harus ingat gunakan masker, rajin cuci tangan, dan mengikuti protokol kesehatan lainnya. Selain ketaatan dari Nuh yang harus diikuti oleh adik-adik dan kita semua sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan juga bagi anak-anak. Kalau tidak mau anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal seperti apa? Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh menghina teman. Kopu baju tidak bagus, baju boleh. Sama belikan baju mahal, ini tidak boleh ya adik-adik. Kalau kita tidak mau kita punya anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik, sebagai orang tua kita juga harus menjadi teladan supaya anak-anak kita juga mengikuti apa yang kita lakukan. Kita harus menjadi teladan agar anak-anak bisa hidup dalam Tuhan, anak-anak menjadi anak-anak yang terang, anak-anak pembawa damai bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai orang tua, sisakan waktu, luangkan waktu sedikit untuk sama-sama belajar firman bersama anak-anak, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama-sama setiap hari, supaya anak-anak juga taat beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar melakukan sekolah dari rumah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi kita sebagai orang tua harus bersama-sama dengan anak-anak untuk membangun mesbah Tuhan dari rumah, untuk tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, cukup sekian cerita kita di hari ini. Kalian harap kita semua bisa tetap menjadi terang, kita semua bisa menjadi pembawa damai bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Adik-adik sekalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi untuk mengaminkan firman Tuhan kita yang tadi dengan lagu yang berkata, masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap
maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik yang terkasih, setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan tadi, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Kalian minta semuanya duduk yang manis, yang baik, yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita bangun hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita membangun mesbah Tuhan di pagi hari ini dari rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang maha pengasih, namun juga Tuhan kami yang adil. Tuhan yang baik, terima kasih di pagi hari yang indah ini, kami semua bisa merasakan kasih-Mu di hari yang baru, bersama-sama dengan seluruh keluarga kami, papa, mama, oma, opa, om, tante, kakak, adik semuanya, di pagi hari yang indah ini. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur atas setiap kasih naungan-Mu ya Bapa, karena Engkau telah menjaga melindungi kami sepanjang 7 hari lamanya kami tidak bertemu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan, terima kasih untuk perlindungan luar biasa yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah membaca dan mendengar firman Tuhan tadi ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan telah memelihara kami, Tuhan telah menyertai ibadah ini sampai pada saat ini. Bapa, kiranya firman yang telah kami dengar tadi bukan hanya kami dengar, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak pembawa damai yang tidak mengikuti semua hal-hal yang buruk pada zaman ini ya Bapa. Kiranya kami tetap bisa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang tetap bersandar dan berpegang teguh pada Tuhan. Tuhan kiranya mau tetap menjaga kami menjadi anak-anak yang terang, anak-anak pembawa damai bagi bangsa ini. Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami taat seperti Nuh, seperti keluarga Nuh, agar kami juga bisa melakukan pada zaman ini ya Bapa. Bapa, di saat ini juga kami berdoa untuk situasi saat ini, situasi pandemi, kiranya kami tetap taat mengikuti protokol kesehatan, kami tetap taat mengikuti perintah-perintah orang tua kami, apapun yang papa mama suruh untuk kami bisa melakukannya untuk kebaikan kami dan kebaikan sesama kami. Berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami dari penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapa, agar kami tetap bisa sehat, kami bisa menjalankan tugas keseharian kami dengan baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk semua tim yang bekerja untuk mengatasi, memberantas mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang hanya datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang benar, dan kami semua bisa saling membantu untuk memberantas virus COVID-19 ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan di gereja kami. Tuhan kiranya memberkati mulai dari tingkat sinode sampai pada jemaat kami di Jemaat Elim. Tuhan berkati seluruh para pendeta, majelis, dan seluruh kakak-kakak pengasuh kami yang tetap setia ada bersama-sama dengan kami melakukan ibadah online ini ya Bapa. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu ya Bapa. Berkati mereka beserta keluarga mereka agar mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang baik, sertai kami dalam hidup kami sehari-hari, dalam aktivitas kami, melakukan tugas dan kerja kami, orang tua kami yang bekerja dari rumah maupun masih di kantor. Tuhan berkati seluruh kegiatan mereka, kegiatan kami juga yang di rumah, yang belajar dari rumah. Kiranya kami bukan hanya belajar pelajaran dari sekolah, tetapi kami juga senantiasa belajar tentang firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan bukan hanya kami pelajari, tetapi bisa kami lakukan ya Bapa. Bapa berkati kami selalu, lindungi, jaga, dan seluruh hidup dan kehidupan keluarga kami di bulan yang baru ini. Tuhan mau sertai kami, kemanapun kaki kami melangkah, apapun yang kami lakukan, kami pasrahkan hanya di dalam nama Tuhan. Hanya ini doa dan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya,
Amin. Baik adik-adik semuanya, sekarang kita akan menyanyi lagi satu lagu yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Baik adik-adikku sekalian, kita telah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kalian sangat bersyukur untuk semua yang masih bisa mengikuti ibadah dari awal hingga saat ini. Sebelum menutup ibadah kita pada hari ini dengan doa, kalian minta semuanya sekali lagi kita siapkan hati, kita bangkit berdiri, kalian ajak semuanya untuk berdiri, untuk kita akan berdoa penutup dan juga mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan kami di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Tuhan, sekarang kami sudah selesai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini agar bisa menjadi persembahan yang harum kepada-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan selalu ada bersandar, berpegang teguh kepada-Mu ya Bapa. Bapa, sekarang kami akan menutup ibadah ini. Tuhan berkati semua yang sudah beribadah pada saat ini, berkati kami di usbu yang baru, di bulan yang baru, sehingga kami bisa menjadi anak-anak pembawa damai dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan penghantaran Roh Allah yang kudus, mau tetap tinggal bersama-sama kami yang beribadah pada saat ini. Semua orang-orang yang tidak sempat kami doakan, orang-orang yang menyayangi, yang membenci kami mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku sekalian, kita sudah ada pada ujung ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang masih tetap mengikuti ibadah. Kiranya semua tetap sehat, tetap semangat. Harus semangat memuji Tuhan walaupun dari rumah saja. Hari ini kalian mau yang ikut ibadah hari ini, komentar di bawah. Siapa-siapa yang ikut ibadah, kayak contohnya kalian dari Eden, terus ada Mama Maggie dari Philadelphia, dan sebagainya. Kalian tunggu ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.